Guys, kalian udah tahu belum program yang namanya Jabar Future Leaders atau Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat, yang nantinya kalian bakal menjadi ajudan milenialnya Pak Gubernur Jawa Barat, which is Pak Ridwan Kamil, dan kalian bakalan kerja bareng beliau selama kurang lebih seminggu. Nah, dan buat kalian semuanya juga yang lagi persiapan untuk daftar program ini atau yang belum tahu juga, so langsung cek terus video ini untuk tahu persiapan apa aja yang harus kalian persiapkan untuk ikut program ini. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Makasih buat teman-teman semuanya yang udah ngeklik video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe video ini supaya aku makin semangat buat video untuk teman-teman semuanya. Di video kali ini teman-teman, aku bakalan sedikit sharing tentang persiapan dan juga sedikit pengalaman aku mengenai Jabar Future Leaders atau Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat. Dan nantinya di akhir aku bakalan juga jawabin Q&A yang udah teman-teman tanyain di Instagram aku. Yang belum follow Instagram aku, silahkan follow di @jejakzamzami. Oke. Guys, mumpung masih muda, menurut aku investasi itu wajib banget. Jadi aku mau ngajakin ke kalian semuanya buat investasi di berbagai macam instrumen. Ada reksadana, saham, dan juga kripto. Kalau saham, aku pakainya di platform Ajaib dan kalian bisa langsung daftar. Linknya aku taruh di bawah dan bisa pakai kode referral aku di sini. Dan kalian bisa mendapatkan 1 lot saham gratis kalau pakai kode referral aku. Dan untuk reksadana, aku pakainya Bibit dan kalian bisa langsung cek link di bawah ini buat kalian bisa langsung daftar. Dan jangan lupa untuk pakai kode referral aku supaya kalian bisa dapetin cashback sebesar Rp25.000. Dan untuk yang ingin investasi di kripto, aku pakai aplikasi Pintu dan kalian bisa langsung cek link di bawah untuk pendaftarannya. Dan jangan lupa juga pakai kode referral aku di sini untuk dapetin 0,004% dari setiap transaksi jual dan belinya teman-teman. Untuk detailnya mengenai investasi ini, kode referralnya, link pendaftarannya, silahkan cek aja, linknya ada di bio. Selamat menonton. Nah, sebelum lebih jauh, aku pengen sedikit ngasih gambaran ke teman-teman semuanya tentang program ini. Jadi program Jabar Future Leaders ini atau Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat ini didesain oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya oleh Dispora, untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia, nggak hanya orang-orang Jawa Barat atau orang-orang Sunda doang gitu. Biar mereka itu bisa kerja bareng Pak Ridwan Kamil dan melihat gimana proses beliau itu memimpin, proses beliau itu memutuskan masalah, interaksi dengan masyarakat, dan sebagainya. Menurut aku ini programnya bagus banget karena kita bisa langsung kerja bareng orang nomor 1 di Jawa Barat. Dan aku udah pernah merasakannya and it was amazing. Nah, aku bakalan mulai dari pengalaman aku dan aku bakal strukturisasi dengan terus pas hari H aku kerjanya dan paskanya tuh ngapain gitu. Nah, untuk yang pertama, ketika persiapan terlebih dahulu. Untuk mengikuti program ini ada berbagai syarat dan juga ada tata cara yang perlu teman-teman lakukan. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat poster setelah ini. Aku saranin teman-teman baca dulu poster yang barusan dengan detail, cermati atau kunjungin aja Instagramnya Jabar Future Leaders untuk tahu lebih lanjut tentang program ini. Nah, dulu sebenarnya aku tuh daftarnya 2 kali teman-teman. Jadi di 2020 dan 2021. Nah, di 2020 ini aku daftar dan gagal, dan di 2021 ini aku berhasil atau lolos. Nah, sebenarnya program ini tuh secara singkat ya teman-teman, bikin esai dan juga video. Dan nanti tuh kalau misalkan esai video teman-teman terpilih, teman-teman bakalan diwawancara. Dan yang lolos nanti ya bakalan ikut programnya selama kurang lebih seminggu. Diikuti dengan ada berbagai hal lainnya, kayak misalkan bootcamp dan sebagainya. Nah, di 2020 sebenarnya aku tuh gagal karena ada 2 hal menurut aku sih. Pertama tuh esainya yang kurang merepresentasikan diri aku, atau esainya itu terlalu umum lah kayak gitu. Terus yang kedua, di bagian videonya tuh cuman 1 screen doang kayak gini, cuman 1 shoot doang, yang mana itu menurut aku nggak menarik. Dan ketika di 2021 aku coba modifikasi dan akhirnya ternyata lolos. Nah, persiapan-persiapan yang aku lakukan dulu di 2021 itu adalah, pertama aku coba dulu cari ikonnya diri aku gitu. Aku coba cari ikonnya diri aku tuh apa, yang mau aku show up tuh apa, dan yang
biasanya orang lain tuh nggak show up. Jadi aku bisa beda dari orang lain gitu, sehingga menjadi ciri khas aku sendiri. Ketika panitia mikir Fauzi, oh langsung ada ciri khas tersendiri gitu yang menjadi value-nya itu. Yang value yang aku angkat dulu tuh apa? Nah sebenarnya aku tuh kan udah mendirikan organisasi yang namanya Indonesia Youth Foundation, yang mana itu tuh organisasi atau NGO yang dia tuh bergerak di bidang diplomasi publik Indonesia untuk orang asing gitu. Dan program yang aku show up di sana di esainya itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia lewat online khusus untuk orang asing, yang mana nantinya aku bakal ngangkat pembelajaran bahasa Sunda atau bahasa daerah lainnya untuk orang asing gitu. Yang sampai saat ini tuh kita udah punya kurang lebih 200 siswa dari 30 negara yang belajar bahasa Indonesia di kita. Nah itu kan menjadi standing out-nya ya, menjadi standing out-nya aku untuk menjadikan Indonesia Youth Foundation itu sebagai ciri khas aku atau ikonnya aku gitu. Makanya aku ambil di bidangnya budaya. Nah selain itu juga aku coba cari korelasi apa aja sebenarnya yang ada di Jawa Barat berdasarkan apa yang aku udah alamin atau pengalaman aku tuh apa aja yang memang korelasinya tinggi dengan program yang udah Jawa Barat lakukan atau akan Jawa Barat lakukan. Nah aku coba korelasiin pengalaman tadi ini dengan program Jawa Barat itu apa, sehingga aku muncul, oh di essay ini itu aku harus nulis apa dan di video nanti aku harus sampaikan apa. Nah untuk detailnya tips essay dan juga tips bikin videonya nanti bakalan ada di video terpisah. Nah sekarang kita lanjut dulu ke hari H-nya ketika kerja kayak gimana. Sebenarnya untuk pengalaman detailnya udah ada di wawancaranya di video Jabar Future Leaders. Kalian bisa cek aja di video mereka. Tapi secara singkat, ketika selama kurang lebih seminggu aku kerja bareng Pak Ridwan Kamil, itu benar-benar amazing teman-teman. Aku bisa ngelihat bagaimana beliau memimpin, bagaimana beliau itu mengambil keputusan, bagaimana beliau itu interaksi, kemudian juga ngutamain keluarga dan sebagainya. Jadi agenda-agendanya waktu itu aku kurang lebih ikut acara namanya One Pesantren One Product, dimana itu tuh nge-show up gitu produk-produk dari pesantren yang bakal diekspor ke luar negeri. Dan aku juga ketemu di sana, ada ketemu Agim dan ketemu tokoh-tokoh lainnya. Terus ada juga waktu itu aku ke Jakarta, ketemu Mbak Najwa Shihab, ketemu Pak Erick Thohir, Pak Anies Baswedan dan orang-orang ternama lainnya di sana gitu. Dan setelah dari Jakarta tuh aku benar-benar nggak langsung ke Bandung, jadi langsung ke kota-kota lainnya gitu. Nah jadi ketika teman-teman nanti tugas itu gak bakal hanya di Bandung gitu, pasti teman-teman juga bakalan diajak ke kota-kota lainnya kayak gitu. Ya kalau misalkan Pak Gubernurnya kemana, teman-teman pasti ikut gitu. At least kalau masih ranahnya tuh Jawa Barat atau Jakarta, teman-teman pasti ikut gitu. Tapi kalau mungkin udah keluar negeri atau keluar kota, I don't think teman-teman bakal ikut, apalagi kalau misalkan situasinya masih COVID kayak gini. Nah waktu itu juga ketika di hari hanya aku dapat kesempatan untuk nonton bioskop bareng. Jadi kalau biasanya nonton bioskop bareng tuh kan bareng teman-teman atau bareng pacar. Ini bedanya sih bareng gubernur gitu. Makan-makan juga bareng Pak Gubernur, dan itu menurut aku amazing banget sih. Kapan lagi kita bisa ngobrol, bisa makan-makan, bisa nonton bareng orang nomor 1 di Jawa Barat. Again ya, kalau misalkan ngomongin masalah detail, teman-teman langsung cek aja di videonya Jabar Future Leaders, karena kalau aku omongin di sini pasti terlalu panjang videonya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah lanjut paskanya, pasca program ini tuh ngapain? Sebenarnya pasca program ini tuh ada banyak yang bisa kita lakukan ya. Dan ada juga tanggung jawab yang benar-benar harus kita laksanakan. Kayak misalkan bikin laporan dan juga posting kesan ajudannya. Dan kalau di tahun ini sebenarnya ada hal yang menarik, yaitu setelah beres program ada komunitas, ada organisasi khusus untuk alumni-alumni Jabar Future Leaders ini. Jadi di sana bakal tercover siapa aja yang alumninya dan apa aja yang bakal alumni ini tuh lakuin gitu, atau programnya apa aja. Jadi ada sustainable-nya lah, ada tindak lanjutnya setelah program ini. Jadi nggak kayak dibiarin udah program ini udah aja. Jadi nggak kayak gitu. And I think it was wonderful. Oke, tadi kan udah aku bilang ya persiapannya apa aja, dan sekarang kita lanjut dulu ke Q&A yang aku udah posting beberapa hari yang lalu di Instagram, dan teman-teman juga udah nanya, dan aku kumpulin beberapa pertanyaan yang memang nggak sama dan bagus banget pertanyaannya. Pertama, dari Uli TSDH 25. Ini program semacam apa ya Kak? Atau nantinya kita bakalan seperti apa atau melakukan apa? Nah, intinya program ini tuh Ajudan Milenial Gubernur Jawa Barat. Teman-teman bakalan
kerja bareng Pak Gubernur selama kurang lebih 1 minggu. Jadi Pak Gubernurnya ngapain ya teman-teman ikut beliau. Pak Gubernurnya butuh apa and you provide it gitu. Kurang lebih kayak gitu programnya tuh. Ya menurut aku ini adalah cara sih gimana teman-teman bisa belajar kepemimpinan langsung sama gubernurnya, langsung sama orang nomor 1 di Jawa Barat. Pertanyaan selanjutnya dari Kautsar Fatur. Pemuda seperti apa yang dicari sama panitia JFL? Wah, ini pertanyaannya menarik banget. Menurut aku, dia itu adalah pemuda yang punya ciri khasnya tersendiri, pertama. Dan yang kedua, dia punya visi misi yang bagus untuk melanjutkan program-program yang ada di Jawa Barat. Jadi walaupun teman-teman bukan orang Jawa Barat, tapi teman-teman juga harus tahu program Jawa Barat tuh apa aja. Dan teman-teman mencoba untuk masuk ke program itu untuk meningkatkan program itu berdasarkan pengalaman yang udah teman-teman lakukan. Makanya yang aku bilang tadi, teman-teman harus punya ciri khas tersendiri. Entah misalkan teman-teman seorang graphic designer, teman-teman seorang aktivis, teman-teman seorang mahasiswa berprestasi, dan sebagainya. Apapun itu pokoknya harus punya ciri khasnya. Dan harus punya visi misi Jawa Barat tuh kedepannya harus ngapain lah kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, pengen dijelasin secara detail tahap seleksinya dong. Nah sebenarnya udah ada ya di Instagramnya Jabar Future Leaders, tapi kurang lebih tahapnya tuh kayak gini. Sekarang tahap pertama teman-teman tuh bakalan bikin esai dan juga video. Tahap keduanya, kalau misalkan teman-teman lolos nih tahap pertama tadi, tahap keduanya teman-teman langsung wawancara. Setelah lolos wawancara, teman-teman bakalan ikut yang namanya bootcamp. Nah kalau udah masuk bootcamp ini teman-teman udah lolos sih, udah lolos. Cuman kalau misalkan memang teman-teman gak ikut bootcampnya, kalau tahun lalu, tahun angkatan aku itu bakalan dieliminasi kayak gitu. Jadi tahapannya sebenarnya cuma 2, ada dibikin esai sama video, dan juga kalau yang lolos esai dan video dia langsung wawancara. Kalau yang udah wawancara ya udah ditentuin lolos enggaknya gitu. Kalau tahun aku itu yang daftar kurang lebih ada 11.171 orang, dan yang diterima tuh cuman kurang lebih 22 orang. Dan wah gila banget kan gitu. Jadi tahun ini menurut aku bakal jauh lebih banyak. Jadi teman-teman siap-siap aja. Pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah ikut program JFL mendapatkan sertifikat dan hadiah? Iya, kita dapat sertifikat juga, dapat hadiah juga. Ya hadiahnya berupa fee atau bayaran atau salary-nya kayak gitu. Jadi dapat kok. Tenang aja, santai-santai. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul Malik G. Pengen ikut tapi gue bukan asli Jabar. Sekali lagi, program ini bukan untuk orang Jawa Barat, tapi untuk orang Indonesia. Jadi selagi KTP kalian Indonesia, ya kalian bisa ikut program ini, sekalipun kalian bukan orang Sunda atau bukan orang Jawa Barat. Pertanyaan selanjutnya dari Fahrezi Ahmad. Ada interview khusus gak Kak? Iya ada, nanti di seleksi keduanya. Nanti untuk tips interviewnya gimana, tonton aja video aku ya yang selanjutnya. Nah untuk pertanyaan yang lainnya lumayan sama juga, tentang seleksinya gimana, syaratnya apa, dan sebagainya. Nah untuk video kedepannya aku bakalan bikin tentang video tips esai, buat esainya, kedua tips buat videonya, terus yang ketiga tuh tips interviewnya. Jadi rangkaian video aku untuk Jabar Future Leaders ini bakalan ada 4 video. Jadi tunggu aja buat teman-teman semuanya. Insya Allah kalau aku ada waktu aku bakalan terus upload tiap hari gitu. Yang penting aku bakalan upload sebelum deadline-nya, yaitu tanggal 20 Februari. Semangat terus buat teman-teman semuanya, and I'll see you guys in the next video. Thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Thank you so much and goodbye.